Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami mengenai bab 9, yaitu ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Narendra Rahman Hanif, NIM 20105, lalu Salma Rahma Anissa, NIM 20111, Arini Maulidian, NIM 20116, Evita Bilkis Rona Rizka, NIM 20117, dan saya sendiri Amanda Ileana, NIM 20144. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Jadi, apa itu ketahanan nasional? Secara istilah, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional sendiri berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Nah, untuk secara etimologi sendiri, ketahanan nasional dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Untuk secara terminologi, ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni wajah ketahanan nasional Indonesia, dimensi dan ketahanan nasional berlapis, dan bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama adalah wajah ketahanan nasional Indonesia. Nah, sebagai wajah ketahanan nasional Indonesia terdapat 3 pengertian, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, yaitu konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Lalu yang kedua yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi, yang mana kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Lalu yang terakhir adalah ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan, yaitu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral dan komprehensif. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Yang terakhir, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Nah, berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Lalu, dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Selanjutnya, pada poin B kita akan membahas mengenai alasan mengapa diperlukan ketahanan nasional dan bela negara. Sebelum kita membahas mengenai alasan kenapa ketahanan nasional dan bela negara itu penting, mari kita melihat bukti historis tentang sejarah suatu bangsa yang hancur karena kurangnya konsep ketahanan nasional ini. Dalam sejarah dunia, sebenarnya ada beberapa contoh negara yang hilang atau bahkan bubar ketika mengarungi kehidupannya. Contohnya sendiri adalah negara Yugoslavia
yang merdeka pada tahun yang sama dengan Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Yugoslavia ini hancur karena ketahanan nasional dari negara Yugoslavia sudah tidak kuat lagi, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Nah, hal ini juga yang memicu timbulnya perpecahan dan perang saudara sampai negara-negara bagian pun mulai memproklamasikan kemerdekaannya. Dan akhirnya, pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini, berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Nah, dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup suatu bangsa. Pada negara kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi bangsa Indonesia juga sebenarnya bisa dikatakan tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Namun, bangsa Indonesia dapat bertahan sampai hingga detik ini karena konsep ketahanan nasional yang cukup untuk meredam ancaman tersebut. Tanpa konsep ketahanan nasional yang kuat, bukan tidak mungkin Indonesia akan memiliki nasib yang sama seperti negara Yugoslavia. Nah, konsep ketahanan nasional itu tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak diawali dari ketahanan pribadi. Ketahanan pribadi adalah kondisi dinamis atau penampilan seseorang yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan diri ketika menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam dan luar dirinya yang membahayakan integritas, identitas, dan eksistensi dirinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita sesuai visi pribadi yang dimiliki. Perwujudan dari ketahanan pribadi inilah yang mampu mengeluarkan sikap dan perilaku bela negara seseorang. Intinya, ketahanan nasional harus diawali dari ketahanan pribadi masing-masing warganya terlebih dahulu. Masyarakat yang tangguh akan membangun suatu bangsa yang hebat. Mengenai menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Tentang ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad atau Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Pada tahun 1968, pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional dengan dimunculkannya istilah kekuatan bangsa. Pemikiran Lemhanas tahun 1968 ini selanjutnya mendapatkan kemajuan konseptual berupa ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan juga militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadapi segala ancaman. Kesadaran akan spektrum ancaman ini lalu diperluas pada tahun 1972 menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG. Akhirnya pada tahun 1972 dimunculkan konsepsi ketahanan nasional yang telah diperbaharui. Pada tahun 1973, secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita mengenal 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional konsepsi 1968, tahun 1969, dan juga tahun 1972. Menurut konsepsi 1968 dan juga 1969, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan. Sedangkan berdasarkan konsepsi 1972, ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika dua konsepsi sebelumnya mengenal platform atau ideologi politik, ekonomi, sosial, militer sebagai pancagatra, konsepsi 1972 memperluas dengan ketahanan nasional berdasarkan asas Astagatra, yaitu 8 gatra. Konsepsi terakhir ini merupakan penyempurnaan sebelumnya yang disebutkan oleh Haryo Mataraman dalam Panitia Lemhanas tahun 1980. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR, yakni dimulai pada GBHN 1973.
GBHN 1978, GBHN 1983, GBHN 1988, GBHN 1993, sampai terakhir GBHN 1998, rumusan GBHN 1998 sebagaimana telah dinyatakan di atas merupakan rumusan terakhir, sebab sekarang ini GBHN tidak lagi digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan. Sekarang ini sebagai pengganti garis besar haluan negara atau GBHN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden terpilih. Misalnya dokumen RPJMN tahun 2010 sampai 2014 tertuang dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan rumusan tentang ketahanan nasional, bahkan juga tidak lagi secara eksplisit termuat istilah ketahanan nasional yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman, maka konsepsi ini tetaplah relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini disebabkan untuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Bahkan ancaman yang sifatnya non-fisik dan non-militer lebih banyak dan secara masif amat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional. Misalnya ancaman datangnya kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan di daerah yang bersangkutan. Ketahanan nasional tetap relevan sebagai kekuatan penangkalan dalam suasana sekarang maupun nanti. Sebab ancaman setelah berakhirnya Perang Dingin lebih banyak bergeser ke arah non-fisik, antara lain budaya dan kebangsaan, dikatakan oleh Sudrajat tahun 1966 ayat 1-2. Inti ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini tetap penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama, disebutkan oleh Armawi tahun 2012. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsep yang berlapis atau ketahanan berlapis, yakni ketahanan individu, ketahanan berkeluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional, dan juga ketahanan nasional, dikatakan oleh Basri tahun 2002. Sekarang ini wajah ketahanan yang lebih ditekankan adalah ketahanan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah, negara, atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri. Unsur-unsur tersebut dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan astra-gastra yang berarti 8 unsur, 8 elemen, dan juga faktor. Sekarang ini, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkatan ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional yang sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Nah, pengetahuan saya adalah mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Nah, seperti yang kita tahu dalam sejarahnya, Indonesia itu telah membuktikan pada kita bahwasanya konsep ketahanan nasional itu dapat kita buktikan dengan mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa dan berakhirnya NKRI. Hal ini terbukti pada saat bangsa Indonesia itu mendapat ancaman komunisme pada tahun 1965 dan yang lebih aktual lagi pada saat menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Jadi ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah Karnes itu akan selalu menunjukkan dinamika jalan dengan keadaan yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi generasi panas itu bisa berbeda, bisa tinggi dan juga bisa rendah. Berikut ini tuh sudah dicantumkan pemberitaan terkait dengan Karnes. Bahwasannya Lembaga Ketahanan Nasional dalam kajiannya itu menemukan fakta bahwa ketahanan nasional Indonesia tidak tangguh alias rapuh. Kesimpulan itu diambil berdasarkan pengkajian pengukuran ketahanan nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan menggunakan 847 indikator. Yang hasilnya sampai tahun 2012 ketahanan nasional kita itu tidak tangguh. Nah, hal itu dapat terjadi oleh karena bisa dari struktur kelembagaan negara, kultur kita secara informasi, atau prosesnya yang salah. Hasil pengkajian ini sebenarnya bersifat kuantitatif, karena masih perlu diurai lagi penyebabnya. Apakah karena kultur atau struktur yang salah, lembaga, atau prosesnya yang salah. Nah,
ada 8 gatra yang menjadi ukuran ketahanan nasional. Di antara yang pertama ada geografi, kemudian ada demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan juga pertahanan dan keamanan. Nah, untuk solusinya sendiri, untuk mengatasi hal ini adalah perlu dilakukan amandemen UUD 1945, karena persoalannya tinggal bagaimana mekanisme dan kapan waktu dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang sudah saya jabarkan tadi, bahwasanya kondisi tanah kita itu, konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dianggap rapuh berdasarkan hasil pengkajian pengukuran tanah. Ukuran yang digunakan adalah ajaran Astagatra yang mencakup 8 aspek, yang diantaranya ada geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kita pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan sebagai konsepsi ataupun doktrin. Yang ketiganya bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astagatra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi, cara, atau pendekatan di dalam mengupayakan ketahanan nasional Indonesia. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astagatra, atau 8 gatra, yang terdiri dari 3 gatra alamiah dan Pancagatra sosial. Unsur atau gatra dalam ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah, yaitu yang 1 gatra letak dan pendudukan geografi, kemudian gatra keadaan dan pelayanan alam, dan yang ketiga gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Untuk 5 aspek kehidupan sosial atau pancagatra, yaitu yang pertama gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial, budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bentuk dari ketahanan ekonomi adalah yang pertama kemampuan ekonomi untuk pulih dengan cepat, kemudian kemampuan untuk menahan guncangan, dan yang ketiga adalah kemampuan ekonomi untuk menghindari guncangan. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi bela negara. Yang pertama, bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terpilih atau RATI, meskipun konsep RATI ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. RATI terdiri dari berbagai unsur seperti resimen mahasiswa atau manual, kemudian perlawanan rakyat atau WANRA, dan pertahanan sipil atau HANSIP, kemudian mitra Babinsa, dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan juga cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, sekolah ataupun perguruan tinggi, dan jalur non-formal seperti sosial kemasyarakatan. Berdasar hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi, misalnya dengan berbagai cara.